Eksplorasi penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tombak. Penangkapan ikan menggunakan tombak adalah metode tradisional yang telah digunakan selama berabad-abad. Alat tangkap tombak adalah alat untuk membunuh, melukai, atau mencengkeram ikan laut. Tombak bisa digunakan dengan cara ditarik atau ditembakkan. Pengenalan alat tangkap tombak, sejarah dan jenisnya. Sejarah penggunaan tombak. Tombak telah digunakan sebagai alat tangkap ikan sejak zaman prasejarah. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia purba menggunakan tombak untuk menangkap ikan sebagai sumber makanan. Kemudian jenis-jenis tombak ikan. Ada berbagai jenis tombak ikan, mulai dari tombak sederhana dengan satu mata, hingga tombak modern dengan beberapa mata dan mekanisme pegas. Pemilihan jenis tombak tergantung pada jenis ikan dan kondisi perairan. Teknik dan strategi penangkapan ikan dengan tombak. 1. Memilih lokasi. Memilih lokasi yang tepat sangat penting. Area dengan populasi ikan yang tinggi dan visibilitas yang baik adalah pilihan terbaik. Terumbu karang dan area berbatu sering menjadi tempat berkumpulannya ikan. Yang kedua, ada teknik mengintai. Mengintai ikan membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Perenang harus bergerak perlahan dan diam agar tidak menakutkan ikan. Kemampuan untuk berenang dan menyelam dengan tenang sangat penting. Yang ketiga, ada akurasi menombak. Menombak ikan membutuhkan akurasi dan kecepatan. Perenang harus dapat memperkirakan jarak dan arah gerakan ikan dengan tepat. Latihan secara teratur dapat meningkatkan keterampilan ini. Hasil tangkapan menggunakan alat tangkap tombak. Yang pertama ada ikan terut karang. Ikan terut karang biasanya berada di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Terumbu karang dan daerah berbatu. Kedalamannya mencapai 1-100 meter. Selanjutnya ada ikan kakak tua. Ikan kakap tua biasanya berada di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Terumbu karang dan daerah berbatu. Kedalamannya mencapai 1-50 meter. Yang ketiga ada ikan kakap ekor kuning. Ikan kakap ekor kuning biasanya berada di perairan tropis dan subtropis di Pasifik dan Hindia. Daerah berbatuan terumbu karang, kedalamannya mencapai 1-100 meter. Selanjutnya ada ikan mas. Ikan mas biasanya berada di perairan tawar dan payau di seluruh dunia. Danau, sungai, dan rawa. Kedalamannya mencapai 0-10 meter. Dan selanjutnya ada sotong. Sotong biasanya berada di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Daerah berbatu, terumbu karang, dan dasar laut. Kedalamannya mencapai 0-700 meter. Kelebihan alat tangkap tombak: selektivitas tinggi, menargetkan ikan tertentu, ramah lingkungan, tidak merusak habitat. Biaya rendah, alat sederhana dan terjangkau. Kelebihan: selektivitas dan ramah lingkungan, memungkinkan penangkapan ikan secara selektif tanpa merusak ekosistem bawah laut seperti jaring atau bukat. Mengurangi tangkapan sampingnya karena hanya ikan yang ditargetkan yang ditombak. Minim kerusakan habitat, tidak merusak terumbu karang atau dasar laut seperti alat tangkap lainnya, misalnya pukat harimau. Efisien untuk perikanan skala kecil, cocok untuk perikanan tradisional dan nelayan individu yang menangkap ikan untuk konsumsi sendiri atau pasar lokal, tidak membutuhkan peralatan yang kompleks. Hanya memerlukan keterampilan individu dan tidak bergantung pada alat modern seperti kapal besar atau jaring. Ada juga kekurangan dalam alat penangkapan tombak. Produktivitas rendah, hanya menangkap sedikit ikan, membutuhkan keterampilan, akurasi, dan kesabaran. Terbatas pada perairan dangkal. Visibilitas yang baik, kekurangannya
memerlukan keahlian tinggi. Penggunaan harus memiliki keterampilan menyelam, ketetapan dalam menombak, dan pengetahuan tentang perilaku ikan. Kurang efisien dalam jumlah besar. Tidak cocok untuk perikanan komersial skala besar karena hanya bisa menangkap satu ikan dalam satu waktu, bergantung pada kondisi lingkungan. Efektivitas menombak berkurang dalam kondisi air yang keruh atau jika ikan terlalu cepat dan sulit didekati, memiliki resiko keselamatan. Biasanya berbahaya bagi nelayan jika berburu di perairan atau berhadapan dengan hewan laut berbahaya. Peraturan dan etika dalam penangkapan ikan tombak. Yang pertama ialah peraturan pemerintah. Banyak negara dan daerah memiliki peraturan yang mengatur penangkapan ikan dengan tombak. Peraturan ini mungkin mencakup batasan ukuran ikan, musim penangkapan, dan area yang dilarang.